Nah sekarang kemana perginya Pilis ibu-ibu semuanya? Kemana perginya Pilis? Kemana perginya Pilis? Spa kan? Ya wis larang, padahal isine ya mung kaya ngono, gawe dhewe juga bisa. Mahal itu di spa. Karena saya biasa seliringan dengan dosen-dosen di Fakultas Farmasi itu, seliringan begitu, wah, seko spa ya Bu. Kok ngerti tuh Pak Joko? Ambumu Bu, ambumu. Bau rempah. Oke, next. Ya. Baik. Tahun 2024 kemarin, saya diundang di Rumah Sakit Tegalioso. Ada komunitas 80 ibu-ibu semuanya penyintas kanker. Saya kaget itu, saya harus ngomong-ngomong di situ. Kebetulan yang minta juga dokter teman saya begitu untuk memberikan tentang antioksidan gitu ya. Ya sudahlah. Ada satu yang pertanyaan menarik, Pak Joko, saya penyintas kanker. Saya juga ketika sholat itu Pak, ini dengkul saya itu habis sujud mau naik itu rasanya sakit sekali gitu. Nah maka kemudian saya bilang, ngaten mawon Bu, Ibu ngerebus yang namanya daun kenikir. Nah, potongi daun kenikir 1 genggam begini, cuci bersih, kemudian didihkan 600 cc, 2 gelas cangklongan air itu ya, didihkan dulu. Setelah itu rebus dengan api yang kecil, ditutup, cet, gitu. Nah, setelah itu matikan kompornya kalau sudah 15 menit. Buka sedikit, terus kemudian nanti kalau sudah dingin, diling di gelas. Diminum untuk 1 hari itu. Begitu seterusnya, ternyata pada minggu yang ketiga WA datang, alhamdulillah Pak Joko, sekarang saya sudah tidak lagi greyek-greyek ketika mau bangkit dari sujud saya untuk berdiri. Jadi ternyata kenikir itu juga bisa untuk urusan-urusan yang persendian. Yang kedua, ternyata kenikir itu sehat di kulit tapi juga sehat di kantong kita. Kenapa? Ibunya teman saya cerita, ibuku ki umure 85, ora tau nganggo deodoran lah gitu ya, nggak pernah pakai deodoran, tapi ibuku ki wangi gitu. Ibu saya kok wangi ya sih? Ya, saya bilang mungkin nganu kuwi jeng ibu jenengan ki sering ngerebus daun kenikir, kalau enggak ditambahi dengan beluntas. Terus tanya kepada ibunya, Bu, ibu sering anu? Iya, aku sering ngerebus daun kenikir dan beluntas. Paling tidak itu seminggu 3 kali. Dan airnya diminum. Begitu. Ya, jadi ke depan sebetulnya ini kenikir dan juga beluntas itu bisa didestilasi. Minyak atsirinya bisa diformulasi kemudian jadikan roll on. Nah, itu sudah menyebabkan kantong kita tidak cepat kempes gitu ya. Oke, next Mas. Oke, ini dampak perubahan iklim global. Wes mau tidak mau kita sekarang berada di sini, ibu-ibu semuanya. Baru tahun ini tuh ada kemarau basah. Dulu kan nggak pernah. Ini sudah menunjukkan bahwa kita ini berada pada posisi yang perubahan iklim global yang nyata. Oke, next. Nah, ini beberapa jenis contoh tanaman yang bisa sebagai antimikroba, karena ketika perubahan iklim global itu akhirnya kemudian banyak penyakit yang membawa sakit buat kita semuanya. Oke. Jadi ini beberapa untuk antimikroba. Yuk next. Nah, ini juga ya salah satunya adalah daun sendok Plantago mayor. Ibu-ibu pirsa kalau di salah satu produk pelangsing itu ada yang namanya biji Plantago mayor. Ya itu tanamannya ini. Jadi kalau ibu-ibu nanti ke Jalan Kaliurang KM 19,2 ambil kiri sudah ketemu Bu yang namanya Plantago mayor yang gambar di tengah itu. Jadi itu bijinya kemudian dipotong begitu, letakkan aja di gelas begitu, kemudian dituangi air panas, terus kemudian kita minum. Itu kan cepat untuk melancarkan buang air besar. Gitu. Oke, next. Nah, ngadem ke hati itu sebenarnya mudah. Salah satunya adalah dengan
timun gitu. Ya, dengan timun. Itu untuk ngadep ke hati. Yang kedua, Talesom, Talinum triangulare. Nah, Ibu sekalian, daun ini, daun Talesom itu yang biasanya ditambahkan di mie rebus kita. Ternyata kalau di Kalimantan, di salah satu etnis itu, daunnya itu kemudian diremet-remet. Terus kemudian apa? Upi-upi di sana, gadis-gadis Dayak di sana, itu memanfaatkannya kemudian digunakan untuk ini. Jadi sore-sore itu kalau kita pas ke pedalaman gitu, biasa upi-upi itu menggunakan daun ini kemudian diremes-remes kemudian digunakan untuk ya maskeran begitu. Itu daun Talinum triangulare atau Talesom, dan itu mudah sekali kita dapatkan di sekitar kita. Gitu. Nah, begitu pula dengan bengkoang. Nah, yang lucu lagi nih, ada seorang pasien yang datang kepada kepala suku. Terus kemudian kepala suku bilang, saya itu sakit ini, banyak jerawat. Terus kemudian perut saya juga sakit. Nah, maka kepala suku tadi bilang, ikut saya. Tapi pakai bahasa Dayak, saya nggak paham. Diterjemahkan begini, obatnya adalah daun surga. Daun surga. Saya ngikuti dari belakang, foto daun surga itu. Setelah ketemu, ini loh daun surga. Walah, cocor bebek. Itu daun surga. Caranya gimana? Caranya daun itu dipatahkan, diambil, dipetik, begitu dicuci, terus kemudian dipotong, eksudatnya ditampung di gelas. Terus tambahkan dengan air dingin. Setelah itu diminum, sisa daun itu ditempelkan di sini gitu ya. Nah, terus kemudian dia bisa rileks begitu, maka kemudian sakit perutnya sembuh, jerawatnya hilang gitu ya. Bukan kepalanya yang hilang, jerawatnya yang hilang. Oke, next. Nah, ini yang paling hot. Ini yang paling hot. Kami dari Fakultas Farmasi itu diamanai oleh Paniradio bersama dengan Gusti Putri Pakualam itu untuk mengelola satu desa di Samigalo sana. Gusti Putri itu bilang, aku jaluk pegagan. Ya sudah, maka kemudian kita tanam, kita budidayakan pegagan. Luar biasa ibu-ibu semuanya. KWT dan Gapoktan di sana itu luar biasa. Itu ereng-ereng loh, Bu. Dan mereka membawa pupuk dan seterusnya itu, nyangkul dan seterusnya, membersihkan lahan itu, ibu-ibu semua di sana. Terus kemudian kami hadir, saya, Bu Andayana, itu ada fotonya di situ. Nah, itu datang ke sana memulai dengan budidayanya di sana, pegagan dan seterusnya. Terus kemudian kemarin kita sudah panen raya bersama Gusti Putri, bersama dengan Bupati dan seterusnya. Terus kemudian kita juga ada podcastnya gitu ya, rembugan masalah keistimewaan seperti menggunakan jamu itu seperti apa. Dan mereka sudah menghasilkan produk, salah satunya adalah sabun pegagan. Ini teman-teman dari Departemen Biologi Farmasi yang bersama-sama ke sana begitu nggih, bikin sabun, bikin keripik pegagan, terus stik stik keju itu isinya juga pegagan. Yang tidak kalah adalah bikin cendol dawet dari pegagan. Jadi semuanya serba pegagan. Kalau bingung pegagan itu gambar seperti itu nggih. Tapi kita harus hati-hati. Kalau di Sleman saya bilang pegagan, nggak ada yang tahu, Bu. Sleman itu ternyata tidak menyebut sebagai pegagan, tapi sebutannya adalah regedek. Kenapa? Karena ketika panen itu ditarik di dekat sawah itu ditarik gitu dan bunyi regedek. Nah, sejak saat itu kita proklamasikan dengan nama regedek. Gitu ya. Oke, ini di Samigalo. Next. Nah, kenapa pegagan dipilih, regedek dipilih? Tuhan itu maha adil, Bu. Kalau kita ke Tiongkok, ke Nanjing misalnya, atau ke Beijing, itu museum-museum dulu majesty yang ada di situ, itu selalu rumahnya itu dikepung dengan ginkgo biloba.
Jadi ujung daun ginkgo biloba itu setiap pagi diambil, dipetik oleh Majesty tadi, kaisar-kaisar tadi atau pangeran-pangeran itu, terus kemudian diseduh dengan air panas. Itu yang kemudian diminum. Kalau kita ngeteh, mereka ngetehnya dengan daun ginkgo biloba. Gitu. Nah, Tuhan Maha Adil. Kalau kita bawa ginkgo biloba dari sana ditanam di sini, insya Allah seminggu langsung mati. Maka ternyata kita punya, yaitu pegagan atau regedek. Gambarnya sana, sebelah sana, itu ya. Itu ternyata penggantinya ginkgo biloba. Untuk apa? Supaya kita ini bisa fokus lebih lama. Jadi pas kegiatan, pas kuliah atau apa itu kita bisa lebih fokus, itu bisa lebih lama gitu. Meningkatkan daya ingat. Maka dulu ada multivitamin merek apa begitu yang isinya adalah ginkgo biloba. Wong kita juga punya gitu. Kalau ada orang yang stroke terus dibawa ke klinik saintifikasi jamu di Tawangmangu sana, obatnya itu cuma diberi 30 bungkus regedek untuk 1 bulan. 1 bungkus itu kira-kira 5 gram, dituangi air mendidih pagi hari, nanti diminum, siangnya tuangi lagi, diminum, sorenya dituangi lagi, diminum. Besok hari ganti yang baru. Sampai 30 habis, kontrol ke sana lagi, ya cuma diberi itu aja. Memang regedek itu digunakan untuk ngobati stroke. Nah, selain itu, pegagan itu juga bisa digunakan untuk kosmetika. Jadi kalau ada yang luka, cepat sembuhnya itu salah satunya adalah dengan regedek. Begitu. Jadi kalau krim-krim itu banyak loh. Ibu-ibu non sewu, kalau ibu-ibu browsing produk terkenal dari perusahaan terkenal, di situ tertulis pegagan, Centella asiatica, tapi gambarnya bukan yang di situ, tapi gambarnya di nomor 2. Jadi kira-kira betul atau salah? Salah. Jadi sebetulnya pegagan itu karena banyak digunakan, terus orang sering memalsukan. Dan pemalsunya itu nomor 1 adalah apa itu? Hidrokotil Siptorpioides. Yang kedua hidrokotil umbellata atau user bumi. Yang ketiga Granium raniforme, yang keempat Meremia emerginata. 4 tanaman ini sebagai adulterasi, sebagai pemalsu dari pegagan. Maka harus hati-hati. Maka ketika Gusti Putri itu kemudian minta kami untuk menanam dan mengolah nanti pegagan, kami bersedia, karena itu bisa menjadi untuk edukasi bahwa inilah pegagan yang benar. Ini pegagan yang betul, begitu kira-kira. Ya, supaya tidak kemudian orang itu salah. Ya, next, Mas. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah lansia? Kami banyak, Bu, mendampingi sekolah-sekolah lansia, mitra-mitra kami dari Fakultas Farmasi UGM itu. Ya, salah satunya ya mereka juga bikin produk. Produknya apa? Salah satunya adalah sabun kemangi. Tapi setiap desa itu beda-beda. Ada yang banyak sakitnya itu diabetes mellitus. Terus pakai apa ini gitu kan? Ya udah, kita bikin teh aja. Tapi tehnya adalah daun bungur. Kebetulan UGM itu bungurnya banyak, gitu kan? Dari KG ke timur sampai masjid kampus ke sini itu bungur banyak sekali. Jadi daun bungur nanti kemudian ditambah dengan kulit kayu manis. Nah, nanti kemudian jadikan teh bersama. Itu untuk menurunkan diabetes. Tapi ada juga yang kepingin, Pak, kami pokes Pak, sabun. Ya sudah, kita ajarkan mereka bikin sabun. Bahan bakunya apa? Yang mereka tanam di pot-pot mereka, karena di perkotaan. Kemangi, ya sudah pakai kemangi. Begitu. Nah, turi, nah tempatnya Bu Ika, itu mau tidak mau, gelem ra gelem Pak Joko, Bu Ika, pokoknya nggonku kencur ireng. Nah sudah. Ini maunya kencur hitam. Ya, kita sedang dampingi juga bersama dengan Fakultas Kedokteran gitu. Ya. Oke, next. Nah, ya, karena itu nanti diminum, sebaiknya cara budidayanya juga secara organik. Begitu nggih? Yuk next. Mudah-mudahan selesai ini. Nah, kita bicara tentang SDGs.
tadi sudah disampaikan dampaknya seperti apa, maka kita bicara tentang community development. Nah, kalau bisa sinergi yang pentahelix, ada UGM-nya sebagai akademisi, ada komunitasnya, ibu-ibunya, kemudian ada juga pengusahanya, kami juga bersama-sama dengan Naturindo gitu. Terus kemudian ada media dan juga ada government-nya dari pemerintah. Nah, itu kombinasi yang menurut saya pas gitu, ya. Untuk bisa mewujudkan pemberdayaan masyarakat supaya mereka itu bisa mandiri. Next, mungkin terakhir. Ya, simpulnya seperti ini. Kemudian terakhir, sampun ya? Ya, saya kira demikian Ibu Bapak semuanya. Matur sembah nuwun. Kurang lebihnya minta maaf. Buah pepaya, buah mentimun, jangan paksa saya untuk berpantun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, terima kasih plosnya ibu-ibu semua. Tiba kita saatnya untuk pertanyaan dan ini nanti ada 3 penanya dengan mendapatkan door prize. Monggo ibu-ibu sinten. Nanti kalau saya yang ngasih door prize malah nggak pada kerso. Nginep gratis di RSA UGM VVIP ngoten nggih. Nggih kadose ler kalih mriki setunggal. Mbak Bu nggih nggih. Monggo disebutkan saking DWP pundi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, saya Bu Hargo dari Fakultas Ekonomi. Mau menanyakan yang mengenai bawang itu, bawang yang hitam bawang itu. Dayak, bawang hitam, bawang lanang, bawang lanang yang hitam itu. Apa itu betul untuk penurun tensi? Yang jelas karena saya ada tensi, jadi penurun tensi. Terus yang kedua kayu bajagah ya, bajagah atau bajagah itu, apakah itu juga untuk kanker ya? Kanker. Iya. Itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung jawab ya Bu. Langsung supaya nggak lupa saya. Oke. Bu, bawang lanang, bawang edok. Bawang lanang itu apa? Bawang lanang itu bawang yang tidak sendirian. Bisa tumbuh menjadi anakan siungan. Hanya sendirian. Jadi itu namanya jomblo. Bawang lanang. Bawang gitu jomblo. Ya. Bawang jomblo. Ibu, gunakan saja yang ada di dapur kita. Nggak perlu bawang lanang. Jadi gunakan bawang yang ada di kita itu bawang biasa. 1 siung saja Bu. Terus kemudian dikupas kulitnya, dicuci, digeprek atau dicincang. Setelah itu langsung ditelan, jangan dikunyah, pasti nggak kuat, gitu. Nah, langsung ditelan sedikit demi sedikit dengan air putih, ditelan aja, biarkan nanti prosesnya di sini. Jangan dikunyah, kalau dikunyah nggak kuat, kecuali saya, kalau saya kuat. Jadi kalau saya jajan di tempatnya Bu Gio, saya minta 2 siung bawang putih itu, karena saya kuat. Tapi bagi yang tidak kuat, monggo dicincang saja, terus kemudian ditelan dengan air putih. Ada yang kenal Pak Prof Sukoco dari Fakultas Kehutanan? Itu selalu bareng dulu ketika di hutan. Beliau dengan usia sebegitunya, itu energik banget itu. Ketika masuk di hutan, saya di belakangnya. Saya tanya, Prof, kasetnya apa toh? Anunya apa? Kuncinya apa? Oh, saya itu nganu Dek. Kalau pagi hari saya makan 1 siung bawang putih. Terus kemudian saya telan dengan air putih. Ya sudah, selesai begitu. Nah, terus kemudian kalau tadi ditanyakan bawang yang hitam, nun sewu, senyawa aktif di dalam bawang putih itu tidak tahan panas. Wis, itu kuncinya. Artinya kalau ibu-ibu beli dengan bawang yang dipanaskan berarti ya nggak ada apa-apanya di situ. Meng PHP niku nggih Pak Joko. Iya, jadi udahlah gunakan yang ada di dapur kita gitu. Udah, wis larang-larang ra ono manfaate. Lebih baik kita gunakan yang ada di dapur kita. Begitu. Yang kedua, nah nanti sudah bentar. Ini pertanyaan berikutnya saya sudah hafal kok Bu. Pertanyaan berikutnya sudah hafal biasanya. Ibu Bu senengannya sapal ngene iki nek bartekon bawang mengko keringetku mambu. Nah, itu sudah pasti pertanyaan itu. Sudah. Tadi itu loh, pakai apa?
Iya, beluntas dan kenikir, rampung urusane. Atau gitu. Samping sini ada kepel. Ya gitu. Selesai gitu. Jadi kita bisa menggunakan kenikir ataupun beluntas untuk menghilangkan bau badan yang tidak sedap. Nomor 2 tadi apa pertanyaannya? Bajaka. Nah, nun sewu Bu, saya waktu tahun berapa ya? 95 saya belum lulus, Bu Kristina, nun sewu, Bu Yuni, Bu Mardiah. Saya 95 itu belum lulus. Hampir lulus, saya bilang sama Pak Narto, pembimbing saya Pak Narto, Pak, saya mau ke Kalimantan dulu Pak. Yus kono. Nah, itu membimbing skripsi saya. Terus kemudian setelah itu 1 bulan di pedalaman. Pulang gini, saya bilang, Pak, saya sudah selesai belajar di Kalimantan. Sekarang saya mau minta ujian skripsi. Pak Narto bilang apa? Enak men, kowe wis lunga, aku ya kepengin lunga. Jadi mundur lagi. Jadi beliau pergi Papua. Aku tak lunga neng Papua sih. Oh nggih, Pak. Ya, kita tahulah Pak Narto gitu ya. Oke. Nah, di situ saya dapatkan yang namanya bajakah. Apa sih bajakah itu? Nun sewu. Bajakah itu ternyata untuk menyebut semua tanaman liana. Batangnya yang menjalar. Ya, gitu. Batang menjalar di tengah di hutan itu, kemudian orang nyebutnya bajakah. Saya ini Aiman Kompas itu waktu motong apa namanya? 1 batang dipotong kemudian diminum, itu bukan bajakah. Itu sebetulnya dari tanaman ara. Ara itu ficus. Sama ficus ya. Beringin lah kira-kira. Jadi ada beringin yang menjalar begitu. Waktu saya di pedalaman juga begitu. Kepala suku itu kami sudah haus. Pak, haus gitu. Oh, nah dia langsung mencari yang namanya itu ara itu yang menjalar terus kemudian dipotong just gitu. Saya awal pertama seret, saya kan berani, sudah pengalaman. Pak Bagus nggak berani. Enak Raden, enak Pak. Terus Prof Bagus. Nah, berikutnya baru Bu Wiwi almarhumah dari kehutanan. Nah, enak deh Joko, enak Bu, enak. Nah, jadi semua jadi seger. Nah, karena semua yang menjalar itu berkayu disebut bajakah, maka kita harus hati-hati. Bu, sampel-sampel yang masuk di Fakultas Farmasi Gajah Mada itu ternyata tidak semua bajakah yang disebut dengan Spatholobus litoralis. Ternyata yang dijual di sana itu, istri saya paham itu, ternyata ada juga kayu kuning. Ya. Padahal kayu kuning itu termasuk yang negatif list di Badan POM. Tidak boleh diberikan sebagai tanaman herbal. Terus ada lagi yang unik yang dipakai untuk apa namanya? Nginang itu apa? Yang dicetak itu namanya? Gambir. Batang gambir itu diberi nama bajakah. Padahal itu saya tahu, itu daunnya gini toh, daunnya ada kaitnya toh. Iya Pak, ya itu bukan bajakah, itu namanya gambir. Itu disebut sebagai bajakah. Jadi harus hati-hati Bu. Nah kita yang di Jogja ini, udahlah nggak usah mikir ke sana kalau memang nggak paham. Gunakan saja yang satu keluarga dengan bajakah. Apa itu? Ada yang namanya secang. Loh, penelitian secang itu udah banyak. Penelitian secang sudah banyak dan itu aktivitasnya malah jauh lebih baik daripada bajakah. Itu satu keluarga Bu. Spatholobus litoralis itu familinya adalah Leguminosae. Nah, si secang juga Leguminosae, itu sama. Mbok sudah gunakan aja secang. Kita ini loh sering gampangnya melu, kenapa meneh ikut, kita cari di dapur aja. Dapur kita udah banyak dan bisa dimanfaatkan. Ngoten nggih Bu? Yang bertanya Bu Wargo. Saya nambahin Bu, karena ini kaitannya dengan kosmetik nggih. Nanti kalau jerawatan juga bisa menggunakan bawang. Bawangnya mboten didahar lho nggih. Bawangnya ditotolkan ya di tempat jerawatnya. Tapi kadang-kadang bilang walah Bu Ika mambu. Ya sudah ganti. Yang kita ada di dekat kita apa? Cocor bebek, angsal. Kancane malih nopo? Lidah buaya, saget pun itu enggak usah gitu ya? Warni-warni gitu. Kalau ditanya Bu Ika pakai apa gitu ya.
Jadi betul ya. Jadi itu buaya. selain untuk menurunkan tekanan darah, juga dengan kolesterol. Prof Irfan Priyambodo tahu? Nggih, Pak Irfan. Pas goes ketemu saya. Pak, aku sakmene kolesterolku. Ngaten mawon Prof. Coba seminggu aja pakai bawang putih. Caranya gimana? Seperti itu tadi itu digeprek atau dicincang. Setelah cek seminggu sudah turun 30%. Saya jadi boleh nambahin nggih Pak Joko. Nggih. Ini untuk yang sampun umur umpami, maksud saya kan yang sudah tidak kepengen keturunan, tetapi kalau untuk yang usia muda, karena bawang ini juga punya sifat menghambat spermatogenesis. Nggih, dados nggih nek tasih enem, tasih kepengen keturunan nggih sampun bawang, sanesipun nggih tasih kathah ya Pak Joko nggih. Betul. Nggih, mbangane mengko walah kok aku nganu iki kok terus kepiye ngaten nggih. Ya Mbak Lili ya. Teman saya Mbak Lili. Nggih. Jadi nanti kita juga bisa menyesuaikan dia dengan kondisi yang diinginkan oleh klien kita atau pasien itu yang mana gitu nggih. Ya. Nggih, tambahan untuk yang ini tadi nggih sampun, sekarang yang sebelah kiri. Kita harus tahu wong Jawa itu kalau ngerebus sesuatu ditambahi apa? Garam. Sing dadi korban siapa? Kenikire. Padahal sing menaikkan tensi siapa? Garamnya. Sing disalahke mesti kenikire. Kalau gula pasir itu proses pembuatan gula pasir itu sakarane itu rusak. Sakarus. Nah, sakarus itu rusak, maka kemudian itulah yang menjadi sumber dari diabetes kita. Padahal kalau di Jawa Timur hal biasa. Di Bengkulu Bu, daun kelor itu digunakan untuk mengatasi stunting.